lagi di Podcast Podcast You. Nah, di hari ini ada kita berdua. Ya. Ada aku Michelle. Aku Pandu. Nah, kita berdua di sini host magang ceritanya. Oh iya. Asik. Iya dong. Tapi kita akan menjadi host tetap di sini. Part-time Tolong bisa, dicatat part-time. ya, produser ya. Nah, Terus? hari ini kita mau ngapain di sini, Kak Pandu? Mau ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, sharing-sharing, Oh, gitu. saling memberkati dan saling melayani. Asik, mantap banget. Keren. Keren. Asik. Tolong dicatat ya. Iya. Nah, kebetulan nih Kak, kita di sini nggak cuma berdua aja. Jadi kita ngobrol nggak cuma berdua antara gue dan lo. Ya. Tapi di sini ada salah satu bintang tamu yang gue Bintang tamu. sangat menghormati banget lah. Ya. Ini seorang hamba Tuhan Ya. yang luar biasa banget. Diurapi, Yes, bener banget. menggembalakan anak-anak muda, Bener banget. punya hati luar biasa. Asik banget. Untuk generasi atas, bawah, atau Yo banget. ya gak sih? Yo, siapa nih Siapa Kak Pandu? ya? Lu dulu lah, tebak siapa? Siapa ya? Ya udah tahu Ya di depan tahu kita. lah gue. Pendeta Paulus Daniel Santo. Welcome. Hai Michelle, Pandu, Halo. semuanya. Nah, Nah teman-teman, teman-teman. kita akrab banget buat manggil Pastor Paulus Daniel Santo ini Pastor Pongki. Yes. Jadi ke depan kita bakal panggil Pastor Pastor Pongki. Pongki. Halo Pastor, Hai, shalom. apa kabar Shalom. kalian? Puji Tuhan baik. Kamu Pastor tambah Pongki apa gemuk. kabar? Oh iya. Luar biasa tambah Saya sehat. Wesel. Kamu juga. Aduh. Harusnya kamu seneng jadi Oh iya. gemuk. Karena tadi aku kurus banget ya Nah, Pastor. iya. Kan aku mengikuti kisah Daniel, Pastor. Nambah gemuk 1 kilo. Iya. Cuma makan sayur tetap bugar jasmani, Pastor. Haleluya. Ada daging nggak? Bisa. Ada daging nggak? Oh enggak, kan kalau Daniel itu kan sayur-sayur terus kan, Oke, Pastor siap. ya. Sayur. Iya. Makanan raja sih. Iya. Nggak tahu. Mereka bawanya nggak tahu nih, terselimuti apa gitu. Iya. Oke. Kita mau ngobrolin apa nih? Nah sebelumnya thank you banget nih Pastor udah bareng-bareng mau kesini. Kita Ya, pengen banget sip cerita. lah. Heeh. Kita Yes, pengen banget banget. cerita, nanya-nanya, ngobrol-ngobrol, khususnya juga untuk kita boleh paham banget ya apa yang Tuhan mau, Tuhan rindu untuk generasi muda hari-hari ini, Pastor. Ya kita tahu sekarang kita dapat visi, dapat hati untuk generasi Yeremia, anak-anak muda itu dipakai Tuhan luar biasa. Nah tapi ini sharing aku ya, Pastor ya. Kadang kita ngelihatnya itu antara gimana dan gimana gitu, Pastor. Maksudnya gimana tuh? Nah, seperti ini Pastor. Jadi satu sisi generasi muda akan dipakai luar biasa, tapi satu sisi kadang kita sebagai anak muda ngelihatnya apakah iya, apakah benar. Wong teman-temanku, wong saya, wong siapa setiap kita itu anak-anak muda nggak hormat misalnya, nggak menghargai atas kita, atau juga kalaupun lebih muda dari kita kadang juga nggak mau menghormati dan menghargai juga. Apalagi seumuran misalnya seperti itu, Pastor. Nah saya mau nanya nih, Pastor, berkaitan dengan respect and honor, pandangan secara kebenaran firman Tuhan itu seperti apa sih, Pastor, sebenarnya, dan apa yang Pastor lihat selama ini untuk generasi muda hari-hari ini? Oke, ini sebenarnya topik yang asik banget nih untuk dibahas. Asik banget, Dan Pastor. sebenarnya penting banget sih. Penting ya, Iya. Pastor? Bukan cuma buat anak muda, tapi juga buat saya, generasi saya, dan semua generasi yang hidup di zaman akhir ini. Semua kalangan Semua ini orang, Semua Pastor, ya? kalangan. kan butuh banget ya, Pastor. Mereka yang menyebut dirinya orang percaya itu penting banget ngerti hal ini Iya. sebenarnya. Kenapa? Karena kita sedang tiba di akhir dari akhir zaman yang kondisinya tuh udah kecatat di firman Tuhan sebagai masa yang sukar. Nah, masa yang sukar di sini bukan kesukaran itu karena bencana alam, gempa bumi, banjir, tsunami, bukan itu kesukaran. Bukan gitu ya, Pastor. Tapi kesukarannya terjadi karena perilaku manusia. Perilaku. Saya gambarkan di sini ya, saya sebut aja ya, bahwa dikatakan manusia tuh akan mencintai dirinya sendiri dan jadi hamba uang. Jadi suka membual, Iya. lebay. Iya. Udah ada tuh dinubuatin. Orang akan banyak lebay, membual, menyombongkan diri. Narsis kan berarti itu. iya. Udah ada berarti, iya kan? Iya. Nah, ini menjadi pemfitnah, bikin Iya. hoax. Iya. Udah ada tuh. Nah, ini lihat, berontak terhadap orang tua. Berarti ini kan anak-anak kepada orang tua. Iya. Berarti kan tidak ada rasa hormat di situ. Iya. Iya kan? Tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Seperti itu. Suka menjelekkan orang. Iya. Apalagi sekarang dengan media yang ada. Orang seenaknya aja mengumbar semua. Benar, Pastor. Wah, rasanya tuh seenak perutnya aja gambarannya gitu ya. Apa aja dia muntahin, dia keluarin semuanya seenak-enaknya. Dipikir semua itu nggak ada dampaknya. Siapa bilang nggak ada dampaknya? Bukankah karena apa yang kita lakukan itu, firman Tuhan bilang kan apa yang kita tabur akan kita tuai. Tuai. Nah, ini yang orang lupa.
Iya. Nah, terutama berkaitan dengan honor atau respect, Iya. menghormati. Kenapa? Nih perhatiin ya, Michelle Pandu. Iya. Kita kan disebut sebagai penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan Dan kebenaran kebenaran. dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Sekarang gini, esensi penyembahan apa sih? Saya mau kasih tahu ya, ada 2 hal utama. Ada 2 hal nih, Pastor. 2 hal yang utama aja nih, yang Iya. utamanya ya, nggak ribet kok. Apa Iya, tuh, Pastor? Nah, yang pertama, penyembahan itu akan terjadi kalau ada hati yang mengasihi Tuhan Mengasihi. yang kita sembah. Yes. Kan ayatnya berkata, kasihilah Tuhan Allahmu. Hmm. Jadi dasar pertama kasih. Kasih. Yang kedua, nah ini dia nih topik kita. Penyembahan juga terjadi karena ada takut akan Tuhan. Yes. Nah, takut di sini bukan berarti itu ketakutan, Hmm. sesuatu takut yang negatif, Ya. tapi lebih kepada honor, Ya. respect. Ya. Nah, ini loh. Ya, jadi kalau kita ngomong honor, respect, kita harus kaitkan dan kita mulai dari yang namanya worship itu sendiri. Ya. Because where there is no honor, there is no worship. Where Oke. there is no love, Ya. there is no Ya. worship. Ya. Seperti itu. Nah, artinya apa? Ya, kalau kita, khususnya kalian nih, generasi Yeremia nih yang lagi Siap, Pastor. dinubuatin. Amin. Kalau saya Yeremia juga pasal akhir. Iya. Kalau kalian pasal awal gitu kan. Iya kan, yang masih punya waktu yang panjang, punya kesempatan dan semuanya. Tapi gini, apa yang akan terjadi pada hari esok anak muda, generasi Yeremia seperti kalian, akan sangat ditentukan dari bagaimana kalian belajar mempraktekkan honor. Hmm. Karena nggak mungkin kita dikatakan sebagai orang yang menyembah Tuhan. Artinya menyembah tadi kan menghormati ya, memberi Yes. penghormatan, penundukan, sikap honor. Nggak mungkin kita menyembah Tuhan, menghormati Tuhan, lalu at the same time kemudian kita seenak-enaknya sama sesama kita. Wah. Menjelekan, terus mengumbar, tidak taat sama orang tua, nggak patuh dan semuanya, ikut-ikutan semuanya. Nah, sebenarnya itu budaya dari mana sih? Awalnya itu datangnya dari mana? Karena sejak semula kan nggak begitu. Iya. Iya kan? Iya. Nah, inilah bentuk pemberontakan. Nah, pemberontakan itu sifatnya siapa sih? Sifatnya iblis. Betul ya? Iya. Jadi kalau kita lihat anak muda sekarang tuh kan senengnya ikut-ikutan ya, ke bawah arus. Sebenarnya anak muda segala zaman sih. Waktu saya zaman masih muda pun Yang gitu penting ya. asik ya, Pastor. Iya, yang Kayak penting gitu juga, rasanya Pastor. asik, tanpa ngerti, tanpa ikut-ikutan. Ikut we, semua. gitu. Kita nggak ngerti seperti Iya, iya, itu. iya. Padahal sesungguhnya respect ini tuh sangat penting sekali. Iya. Karena berkaitan dengan apakah kita akan mengalami favor dari Tuhan. Iya. Ya, janji Tuhan itu terjadi sama kita atau enggak. Itu sangat tergantung dari apakah kita mempraktekkan honor dalam keseharian kita. Iya. Sekali lagi, ini sangat berkaitan. Nggak mungkin kita honoring God, menghormati Tuhan dalam worship kita, tapi kemudian kita nggak menghormati sesama. Iya. Sesama itu semua. Iya. Ya, menghormati pemimpin. Iya. Itu ada yang namanya pemimpin rohani, ada yang namanya orang tua, ada yang namanya pemimpin pemerintahan. Ya kan, menghormati orang-orang yang bahkan sebaya dengan kita. Bahkan mungkin kalau kita menjadi tuan atas orang-orang, Iya. misalnya nih, ya Pandu sama Michelle nih, kongsian nih modal ya, 5 miliar, satu lagi 7 miliar, saya gabungin lebih besar ya, gitu ya, bikin warung kopi banyak banget modalnya. Ya nggak apa-apa ya. Supermarket. Supermarket. Jadi Nah. kopinya serbaguna, Pastor. Bikinlah kalian perusahaan, terus punya anak buah kan. Iya. Nah, anak buah pun ternyata harus kita hormati loh. Ada bentuk-bentuk penghormatan yang harus kita berikan. Ada juga. Dan terutama nih, dengerin baik ya. Kenapa Tuhan tuh menyuruh kita menghormati? Karena sebetulnya juga Tuhan menyediakan upah, reward Iya. dari mempraktekkan sikap hormat. Ketika kita mempraktekkan sikap hormat yang kita tunjukin sebagai worship kepada Tuhan, ada rewardnya tuh, ada blessing dari Tuhan. Dan waktu kita mempraktekkan sikap hormat terhadap sesama nih, Iya. yang proper, yang sesuai dengan Alkitab, ada rewardnya tuh, Ya. ada blessingnya, baik untuk kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Ini yang mesti kita ngerti, ini anak muda mesti ngerti sih. Gitu. Bener banget, Pastor. Jadi sebenarnya tuh memang Tuhan tuh udah menyediakan reward itu dari mulai ya untuk Yes. kita kan, Pastor. Betul, itu dia. Saya bisa paham tentang betapa pentingnya respect and honor sih, Pastor ya. Dari apa yang tadi Pastor sampaikan, ya, kita bisa makin paham tentang betapa itu penting banget, baik dalam hal motif, yaitu karena mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, terus betapa pentingnya tentang upah juga, reward. Jadi bisa kita bilang bahwa kita nggak bisa kalau nggak ada respect and honor. Itu dia.
Nggak bisa. Karena hidup ini ada tatanan. Iya. Iya. Nah, kalau ngomong tatanan jangan cuma mikirin Sunda Empire yang katanya mau memperbaiki tatanan bumi. Dimulai dari kerajaan Sunda, Master. Nah, justru kerajaan sorga, bukan kerajaan Sunda Ya, yang harus ya, memperbaiki betul. tatanan bumi ini. Kerajaan sorga. Kita menegakkan yang namanya kerajaan Allah. Maksudnya gini, kalau kita dikatakan memperluas kerajaan Allah tuh maksudnya apa sih? Maksudnya kan bukankah itu bicara tentang kita ya memberi dampak dengan meluaskan, memperkenalkan, menjadikan sebuah budaya kerajaan Allah tuh nilai-nilainya kita hidupi, kita tularkan dan terus kita impartasikan sehingga terus tersebar. Contoh, analogi, ini analogi ya. Iya. Sekarang kan ada yang namanya Hallyu, Hallyu. budaya Korea tuh. Oh iya, Ya, Hallyu, ya, ya. K-pop. K-pop. Dan itu terstruktur secara masif dikerjakan serius oleh pemerintah Korea Selatan. Iya, betul. Jelas. Ya. Serius banget mereka ngerjain karena Iya. mereka memang mau ekspansi budaya. Iya. Mau ekspansi budaya. Gak pernah kepikir kan kalau dulu tuh Hollywood kayaknya udah kiblatnya entertainment dunia. Iya. Ya paling ada yang KW-KW-nya Bollywood. Aca, pahe gitu. Tapi sekarang kan annyeonghaseyo. Wah, gitu. Wih, Orang siap. mulai ke Korea-Koreaan seperti orang bule yang mukanya bentuknya kotak sekarang di apa tuh diamplas lah diapain Iya, iya. supaya jadi kayak Korea segala macam. Lihat, mereka terkena pengaruh budaya. Artinya dari Korea Selatan itu berhasil untuk saat ini ya ekspansi budaya. Ya. Nah, ini sebuah analogi sebenarnya di mana sebenarnya kita harusnya ya lebih mengenakan budaya kerajaan Allah dan Ya. kita memperluaskannya, menyebarkannya ke semua budaya. Ya. Dan ini tugas generasi ini loh. Seperti itu. Tapi berkaitan dengan budaya, Pastor. Jadi tadi ada beberapa dari Amerika atau dari Korea juga, dari India tadi kita bilang Bollywood sih tadi kita ngomongnya. Berkaitan dengan budaya adalah sangat mungkin setiap generasi itu punya budaya yang berbeda-beda, Pastor. Khususnya juga misalnya mereka dibesarkan dari pola asuh seperti apa, kemudian orang tuanya seperti apa, lingkungannya seperti apa. Kalau mereka belum kenal Tuhan atau apapun, sehingga secara langsung maupun tidak langsung teredukasi nilai-nilai tentang kesopanan, menghormati, menghargai itu seperti ini. Sehingga ketika mereka ketemu dengan suatu hal yang berlawanan dengan apa yang selama ini dia yakini, nggak gitu. Nah, kita sering ketemu kayak gitu, Pastor, di anak-anak muda juga, Pastor. Nah, itu kira-kira gimana ya, Pastor ya? Nah, itu sebabnya Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk menolong kita. Dia disebut penolong. Wih. Ya, Tuhan Yesus berkata, "Aku akan mengirimkan seorang penolong." Iya. Jadi julukan pertama Roh Kudus yang Tuhan Yesus sebutkan tuh penolong, Penolong. helper, menolong kita. Menolong. Menolong apa? Hidup benar. Iya. Benar sesuai dengan standar mana nih? Karena Iya. semua punya standar Ukuran relatif. yang tadi, Pastor. Iya, Itu tadi. beda-beda. Ya, menurut keluarga gue kayak model gini ya biasa. Ini Biasa. budaya keluarga gue. Cipika-cipiki Nah. segala macam, ya kan? Kalau kita lihat misalnya lewat tayangan-tayangan film-film lah ya, di budaya barat tuh semua kayaknya dalam apa yang namanya dalam quote and quote kebebasan gitu ya. Orang tuh lebih muda bisa manggil nama seenaknya sama yang lebih tua. Iya, Iya kan? betul. Seperti itu. Kita nganggapnya syak. Orang timur nganggapnya apaan sih itu? Tapi buat mereka biasa. Biasa banget. Seperti itu. Nah, karena yang namanya kebenaran itu relatif menurut masing-masing. Jadi sebenarnya yang harus kita kenakan yang mana? Yang harus kita kenakan ya budaya kerajaan Allah kerajaan. yang terdapat dalam Alkitab. Ukurannya firman-Nya. jelas, Pastor. Ukurannya standarnya firman. Iya. Itu dia, makanya Tuhan juga berikan Alkitab Yes. sebagai penuntun dan Roh Kudus untuk menolong kita Menolong. ngerti Alkitab supaya kita ngerti lalu kita aplikasikan. Itulah yang disebut Roma 12 ayat 2 Wah. pembaharuan budi. Iya. Jadi yang harus terjadi nih pembaruan budi nih. Iya. Nah, ini udah lebih seru lagi nih. Mantap. Kita kasih contoh yang lebih Jadi masuk sini, Pastor. lebih sederhana lah ya, Iya, yang iya. lebih Gimana tuh, mendarat lah ya. Pastor? Iya, iya. Contoh pembaruan budi. Saya kasih kesaksian aja deh ya. Saya Oke. cerita. Dulu sebelum saya nih lahir baru, Iya. saya tuh semau-maunya hidupnya. Lawless. Mhm. Ya, lawlessness itu terjadi Iya. bukan karena orang tua tidak mendidik, tidak menyekolahkan, tapi karena salah pergaulan, Iya. tapi juga karena kuasa kegelapan, pengaruh-pengaruh jahat Iya. itu ya, membuat karakter saya tuh bertolak belakang. Tidak seperti yang diharapkan oleh orang tua, tidak seperti yang diajarkan di gereja, seperti itu. Ya, pakai baju tuh sembarangan. Saya Ya. paling suka tuh pakai baju tuh yang celana tuh sobek-sobek, seperti mending paha gue bagus gitu, gue bagus gitu, kagak Lutut gitu. ya, Pastor. Kelihatan juga. Nah, satu hari saya bertobat, lahir baru, lalu saya ke gereja.
entah bagaimana nggak ada yang ngajarin. Iya. Tiba-tiba itu lingkupan hadirat Tuhan yang begitu kudus. Nih perhatiin ya, kata kuncinya kudus. Ketika saya mengalami dilanda kekudusan Tuhan, tiba-tiba hati saya tuh merasa nggak enak sendiri. Iya. Ketika kemudian saya akhirnya menyadari pakai baju seperti itu tuh nggak sopan. Iya. Nggak ada yang ngajarin. Tadinya saya pikir masa bodoh, baju-baju gue mau apa lu, kan gitu. Tapi tiba-tiba ketika kekudusan tuh melanda, kebenaran tuh melanda, hadirat Tuhan tuh kan kudus dan benar. Nah ketika itu melanda saya nggak enak sendiri. Iya. Nggak ada manusia yang ngajarin. Lalu kemudian minggu depannya tiba-tiba aja saya ganti cara berpakaian saya. Bahkan ini ekstrim banget. Sampai di minggu-minggu awal saya bergereja itu, saya ambil dasi papa saya. Ini papa saya tuh kalau kerja pakai dasi gitu ya. Dia waktu itu direktur di bagian apalah di perusahaannya. Dia punya dasi, kemeja rapi. Ya celana bahan, saya pakai celana bahan, kemeja rapi, pakai dasi ke gereja. Sampai teman-teman ngetawain, lu apa-apaan lo. Cuma saya merasa ada sesuatu yang menuduh saya di dalam kalau saya tidak melakukannya. Kalau saya tidak merubah diri saya. Akhirnya saya pelan tapi pasti diajarkan oleh Roh Kudus. Dulu saya nggak ngerti bahwa itu Roh Kudus yang mengajar. Itulah yang penolong kita tuh. Belum ada yang mentorin, belum ada orang yang naungin. Tapi Roh Kudus sudah ada di dalam kita waktu kita lahir baru. Nah dia tuh yang ngajarin. Mulai honoring God. Lalu kemudian akhirnya ketika saya berhasil mempraktekkan honoring God sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ya dampak nyatanya itu bukan kita tuh kayak manifestasi dilawat gitu. Itu sangat penting. Tapi harus ada buahnya. Nah yang ini nih penting buahnya. Buahnya tuh tiba-tiba seperti ini. Akhirnya terus waktu itu saya, karena waktu itu usianya udah dewasa muda, ya saya bergabung dalam pelayanan kaum muda, gitu kan. Nah dulu tuh ada ketua youth-nya lah gitu di Bogor. Ya, orang-orang panggil namanya Mas David Sulardi. Pendeta David Sulardi, Pak David. Di pusatnya juga ada Mas Wiryo Hadi. Dulunya Mas Jarod Wijanarko. Nah, mereka tuh pemimpin-pemimpinnya dulu gitu ya. Jadi karena di pusatnya Mas Mas Wiryo, Mas Jarod. Di Bogor, di Rayon tuh Mas David gitu ya. Kita kalau ketemu baik di pusat apa ya panggilnya gitu. Ya seperti kakak rohani seperti itu. Nah, satu kali ya saya menemukan kebenaran firman Tuhan yang berkata begini. Nah, ini PR, ayatnya di mana PR buat kalian ya. Ayatnya berkata begini ya. Terimalah nabi sebagai nabi, maka kamu akan menerima upah nabi. Jadi kalau kita mau menerima rewardnya hamba Tuhan, pengurapan yang ada pada hamba Tuhan, kita harus perlakukan hamba Tuhan sebagaimana hamba Tuhan itu layak menerima hormat. Di situ tanpa ada yang ngajarin, tanpa ada yang nyuruh, besok lusanya ketemu Mas David Sulardi, saya langsung rubah tuh. Saya mulai panggil sebagaimana seharusnya saya respect sama dia. Saya panggil dia Pak David. Cuma saya, yang lain ya masih gitulah, mengakrabkan diri. Gak ada yang salah dengan itu, karena ini bukan soal salah benar, ini soal dimensi. Soal kedalaman, soal kedewasaan, soal kematangan. Nah, kan firman Tuhan bilang, jangan sampai seorang pun menganggap kamu rendah. Merendahkan kamu hanya karena umurmu masih muda, Michelle. Hanya karena kamu masih muda, Pandu. Nah, supaya orang tidak merendahkan kamu, jadilah teladan. Itu. Meskipun kita masih muda, kita harus jadi teladan. Jadi teladan. Caranya, praktekkan honor. Kalau kamu pengen dihormati, ya hormati dulu orang lain. Kira-kira seperti itu. Nah, itu yang saya lakukan, saya praktekkan. Tapi dimulai ketika saya merubah itu semua, dimulai tadi itu tuh, kekudusan Tuhan melanda. Lalu rasanya saya nggak enak sendiri, berpakaian seperti itu, nggak sopan rasanya. Nah, ketika saya memperbaiki, lalu kemudian Roh Kudus kayak mengarahkan lagi. Itu. Sekarang kamu hormati sesamamu. Hormati dia sebagai pemimpin rohani. Apa? Sekarang anak muda tuh kan pengennya deket ya. Pengennya akrab, deket. Itu nggak salah. Yang keliru adalah caranya. Nah, ngomong cara itu tadi, sepertinya kita nih ketularan budaya barat. Setuju nggak? Kita ikut-ikutan budaya barat tuh. Ya. Mulai agak sedikit terkikis itu terkikis. Padahal pesan Pentakosta ketiga apa sih? Bawa api ini from the east to the west. Sebenarnya budaya timur tuh lebih baik, lebih elok dari budaya barat. Sebenarnya. Tapi kenapa kita yang di timur jadi terkikis, malah jadi ke barat-baratan? Jadi kebalik ya? Jadi kebalik. Padahal harus kita yang menularkan. Kita harus memperkuat itu dan menularkannya ke barat, membawa kembali. Karena saya ingat satu cerita waktu
zaman Pentakosta kedua, ada seorang anak muda namanya Evan Roberts. Oh, ini keren banget. Oh, iya. Keren banget orang ini. Jadi ketika kebangunan rohani di Wales itu terjadi, itu yang terjadi sampai ini. Sampai petani-petani, semua peternak-peternak itu harus mendidik ulang hewan ternak mereka. Karena hewan ternak mereka nggak ngerti bahasa yang dipakai oleh para pemiliknya ini. Karena dulunya mereka itu diperintah dengan bahasa yang kasar. Oh, zaman itu kan kasar. Misalnya apa lah ya? Oh, kasar lah ya. Oh, kasar gitu kan. Terus mereka bertobat nih. Waktu bertobat jadi baik. Sapi yang manis, ayo bangun yuk, jalan yuk. Nggak ngerti sapinya. Kata sapi ini kenapa nih? Kenapa sakit apa? Udah biasa ya Pastor. Kayak gitu. Sehingga harus ditatar ulang untuk binatang-binatang. Ayo kuda, bager, kadia, gitu kan misalnya ya. Ayo kamu baik. Sampai seperti itu perubahan transformasi yang terjadi. Sehingga dulu tuh yang namanya honoring sebenarnya di budaya barat itu sebenarnya tuh dijunjung tinggi saat itu. Tapi sekali lagi itu terjadi karena lawatan. Betul kan? Tadi itu ketika lawatan terjadi ya dalam pelayanan Evan Roberts terjadi kebangunan rohani yang dahsyat, hasilnya ya ciri utamanya takut akan Tuhan itu kembali kepada hati orang-orang yang dilawat. Buahnya mereka bisa mempraktekkan honor dalam dimensi yang baru, dalam level yang baru sesuai dengan standar firman Tuhan. Nah, bukankah kita katanya Indonesia ngalami Pentakosta ketiga terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus? Harusnya buahnya jelas dong. Terjadi pembaruan takut akan Tuhan di hati orang-orang yang ngalami itu. Dan terjadi satu sikap rasanya kok kayaknya nggak enak ya gue kalau sembarangan lagi tuh, ya kan? Seperti itu. Ya kan? Dan jangan lupa Tuhan adalah Allah yang mengganjari apapun yang kita lakukan. Jadi kalau kamu nih kan firman Tuhan bilang nyediain segelas air putih aja buat hamba Tuhan, itu ada upahnya. Betul. Iya. Tapi air putih loh, nggak dibilang tisu loh. Tolong dong. Nggak, bercanda. Kita pakai masker. Kagak minum. Tisu ya tuh. Nah, maksud saya gini, Allah kita adalah Allah yang selalu kalau kasih perintah, di balik perintah itu ada blessing, ada upah, ada reward. Nah, saya cerita, kenapa kemudian Tuhan izinkan saya melayani sampai hari ini, diberkati dalam pelayanan, dalam kehidupan pribadi semuanya. Itu ternyata ketika tanpa sadar saya mempraktekkan honor itu sendiri, mempraktekkan respect. Ketika orang lain tidak menghormati, ya, saya lebih memilih menghormati. Seperti itu. Itu. Ada kalanya saya gagal juga. Ada kalanya jatuh bangun juga. Ada ujian-ujian menghormati itu. Adalah mudah menghormati orang yang kelihatannya perfect gitu ya. Tapi kan nobody's perfect. Gak ada yang sempurna. Yang ada adalah kita menerima mereka apa adanya, siapapun mereka, dan kita melakukan prinsip firman Tuhan tanpa kompromi. Bukan manusianya yang kita lihat, tapi Tuhan yang kita gentar akan namanya itu, kita takuti, kita hormati. Itu sebabnya buah hormatnya itu kita mempraktekkan honor itu. Akibatnya berkat. Nah, firman Tuhan kan jelas katakan, hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu. Lanjut usiamu. Gitu. Nah, saya tuh punya papa, ayah saya. Ayah saya ini udah tua namanya bapak saya gitu ya. Tapi saya lihat dia sakit jantung sebetulnya. Tapi kalau kita lihat dia tuh kayak orang yang nggak sakit jantung. Bugar gitu ya, Pak? Bugar. Semangat, bugar, terus aktif, terus seperti itu. Dan dari penampilannya lebih muda dari usia orang-orang sebaya dia. Nah, saya kaitkan dengan bagaimana ayah saya sejak saya masih kanak-kanak, saya perhatikan sangat memperhatikan dan menghormati orang tuanya, yaitu kakek dan nenek saya. Dia care sekali. Mereka 10 bersaudara. Papa saya itu nomor 3. Nah, saya menyaksikan dan mendengar kesaksian dari om tante saya bahwa papa saya ini yang paling berbakti sama orang tua. Gitu. Akibatnya apa? Meskipun namanya orang tua ya, sakit penyakit itu kan biasa, namanya degenerasi, tubuh yang mulai melemah. Tapi terus diberi kekuatan ekstra. Bukan cuma itu fisiknya, berkat juga. Di usia yang sudah lanjut, apa saja yang dia sentuh dengan tangannya, Tuhan berkati. Ada aja. Sampai sekarang tuh masih punya income sendiri. Itu dia. Jadi saya lihat situ, ada kaitan erat ya. Bagaimana papa saya itu care sama orang tuanya, respect, honor sedemikian rupa gitu ya. Buahnya tuh puluhan tahun kemudian dituai,
Ketika orang-orang sebayanya udah ada yang meninggal, udah sakit-sakitan, nggak produktif, nyusahin orang gitu ya. Papa saya enggak seperti itu. Ya. Dari situ saya belajar sesuatu. Oh iya, saya mesti teladani nih, supaya saya juga ngalami seperti yang ayah saya juga terima saat ini. Dia sedang menikmati berkat yang dia tabur sudah puluhan tahun lalu. Nah ini penting nih buat kalian anak muda ya, Michelle, Pandu ya. Kalau kalian terus mau dipakai Tuhan, terus berhasil dalam berbagai aspek kehidupan ya, bisa punya pasangan hidup yang betul-betul rasanya tuh bikin kita tuh, hidup kita tuh lengkap, hidup kita tuh wholeness gitu ya. Itu pun blessing atau upah loh. Ketika seseorang menghormati ya, menghormati pasangan hidupnya dari sebelum masuk pernikahan ya. Kan tadi kasih dan takut akan Tuhan. Kalau orang tuh, kalau saya mencintai wanita yang kemudian jadi istri saya, ya buktinya saya menghormati dia. Saya nggak akan sembarangan sama dia. Saya nggak akan melakukan hal-hal yang mendatangkan dosa buat saya dan dia. Itu buktinya. Nah, rewardnya adalah kemudian blessing terhadap pernikahan. Itu nyata sekali. Semakin hari anggurnya semakin manis. Ini yang dunia nggak ngerti. Ini yang membuat dunia tuh bingung. Mereka menyediakan pernikahan dengan cara yang sangat mewah yang bikin orang jealous. Gak lama kemudian bubar pernikahannya dan banyak lagi kita gitu. Tapi itulah keadaan di luar blessing dari Tuhan, karena tidak menghormati sesama, menghormati pasangan hidup, menghormati anak dan lain sebagainya. Kira-kira gitu tuh gambaran besarnya, Pandu. Kita benar-benar perlu banget Tuhan gitu ya, Pastor ya. Yes. Ketika Tuhan jamah, Tuhan lawat, kita buka hati hidup, terima. Tiba-tiba kita mau ada pembaruan, kemudian habis itu pertumbuhan lebih lagi. Bahkan kalaupun kita salah, Roh Kudus tolong lagi. Yes. Bahkan kalau bisa dibilang, Pastor, ketika terima Tuhan dengan benar, otomatis Tuhan yang benerin kita. Yes. Itu dia. Dan ini yang menarik banget ya, Pastor. Tadi Pastor bilang bahwa ya justru kita yang harus menghormati orang lain terlebih dahulu ya, Pastor. Itu dia. Jangan Karena- nunggu apa kita yang mau dihormati gitu kan, Pastor. Betul. Iya. Kan firman Tuhan bilang kalau kamu pengen orang lain berlaku seperti apa kepadamu, ya kamu dulu lakukan. Nah, benar. Kamu manifestasikan dulu. Iya, iya. Karena gini, waktu kamu manifestasikan, kamu praktekin, kamu lagi nabur sesuatu yang pasti kamu tuai. Pasti. Kita akan selalu menuai apapun yang kita tabur. Iya, iya. Kita tabur dishonor, kita akan tuai yang namanya dipermalukan Iya. di masa depan dan lain sebagainya. Ya, kondisi-kondisi di luar dari keberhasilan dan keberuntungan, berarti kegagalan dan kesialan. Iya. Pengen hidup sial, pengen hidup gagal, kan nggak mau. Enggak. Maunya berhasil dan beruntung. Iya, Yap. iya. Ya kalau gitu taburlah yang benar, taburlah yang memang Tuhan akan jadikan taburan itu sebagai alat yang kondusif untuk blessing itu datang buat kita. Tapi Pastor berkaitan dengan tadi cerita hidup Pastor juga, kesaksian gitu ya, Pastor ya. Waktu Pastor berusaha hidup dalam Tuhan, kemudian paling utama juga respect and honor yang Pastor lakukan. Tadi Pastor bilang juga dalam perjalanannya ada jatuh bangun, ada gagalnya juga. Atau mungkin di pikiran saya juga, saya kepikiran gini, Pastor. Waktu Pastor berusaha untuk menghormati orang yang lebih tua atau yang lebih muda atau yang sama seumuran, tiba-tiba Pastor udah berusaha nih semaksimal mungkin, tapi di mata mereka Pastor salah mulu gitu. Ini orang gak hormat terus, ini orang gagal terus gitu loh. Padahal kita udah berusaha semaksimal mungkin. Dan mungkin kita teman-teman anak-anak muda juga satu sisi udah berusaha semaksimal mungkin untuk menghormati, untuk menghargai. Tapi kok rasanya saya salah terus di mata orang-orang yang saya rindu nih buat menghormati mereka. Itu gimana waktu Pastor buat hadapi itu, Pastor? Oke. Nah, disinilah kita mesti ngerti bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Waktunya. Nah, termasuk juga untuk sebuah proses. Nah, Alkitab berkata apa? Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi gini, kelemahan saya seringkali dipinjam Tuhan, ya, untuk menajamkan kehidupan orang-orang yang di sekitar saya, Iya. menajamkan kehidupan Michelle, menajamkan kehidupan Pandu, seperti itu. Kelemahan Pandu dipakai Tuhan juga, dipinjam Tuhan untuk kemudian juga membentuk saya. Ketika kita berinteraksi, Iya, iya. apakah saya jadi pribadi yang makin sabar atau tidak? Iya, iya. Nah, sabar itu kan sebuah proses menjadi sabar. Ini baru satu contoh sabar, gitu ya. Seringkali kita nggak ngeh what's the main point dari setiap ujian yang Tuhan izinkan terjadi. Kita tuh seringkali nggak ngeh. Iya. Padahal seringkali dalam satu kurun waktu tertentu Tuhan cuma ajarin satu poin aja, misalnya sabar. Sabar tuh ya. Ya, untuk jadi sabar. Sabar itu kata aslinya tuh artinya ini, long suffering.
Wah. menderita dalam jangka waktu yang panjang. Quotes Mantep. guys, quotes. Mantap ya. Nah, itu yang tadi kamu bilang tadi tuh. Iya. Saya udah berusaha sih, tapi kok saya feedbacknya kok seperti ini ya. Iya. Nah, itu kamu lagi diajarin untuk tahan menderita dalam waktu yang Iya, panjang. iya. Supaya at the end akhirnya kamu benar-benar jadi orang yang tahan menderita dalam waktu yang panjang. Itulah sabar. Itu. Proses terbaik Tuhan juga ya, Pastor ya. Itu Dan dia. masih- Itu loh. Akhirnya kita jadi terbentuk makin indah. Iya. Cara Tuhan membentuk tuh bukan kayak gini. Terima pengurapan. Lu udah terima, sabar. Ayo, coba. Nggak apa-apa. Nggak gitu. Tapi Iya, gini, iya. kita terima pengurapan, lalu ketika challenge datang, apakah kita mau terus menghormati atau rasanya, oke, that's it. Sekali lagi dia begitu, oke, nggak ada hormat-hormatan. Itu dia tuh. Ya, nah pengurapan menolong kita. Ketika titik itu, titik kita mendidih di hati, mendidih. Rasanya udah mau panas, meledak gitu ya. Iya. Wah, badan mulai hijau, baju Kayak apa tuh? Kayak superhero apa itu? Nah, di situ kita butuh pengurapan Roh Iya, Kudus. iya, Di situ Roh Kudus urapi aku Tuhan, buka lawat aku Tuhan. Nah, di situ loh. Datang duduk di kaki Tuhan, nangis. Aku pengen melakukan firman-Mu Tuhan. Aku nggak mampu, mampukan aku. Pasti Tuhan kasih kekuatan. Iya. Dan selalu setelah kita berhasil dalam kurun waktu tertentu lulus, Iya. itu kalau kita lulus. Nah, ini kan bulan Juni nih bulannya apa nih, penilaian akhir semester pas. Iya kan? benar. Ya, penilaian akhir semester itu kan terus abis itu naik level, naik grade. Iya. Nah, Naik kelas. itu Naik level. naik level dalam kemuliaan. Iya. So we are changed from one glory, from satu level glory ke satu level glory yang lebih tinggi. Naik lagi. Naik lagi. Iya. Itu bicara semua, roh, jiwa, tubuh, jasmani, materi, Iya. semua. Everything. Ini loh kunci yang seringkali anak muda nggak ngeh, sehingga mereka pikir sembarangan aja. Iya. Terus tahu-tahu di masa depan mereka. Nah, ngomong ini, saya jadi ingat lagi nih. Waktu zaman SMP, SMA tuh saya bergaul dalam pergaulan yang salah, gitu ya. Puji Tuhan saya tuh lahir baru. Iya. Sehingga kemudian saya diberi kesempatan untuk memperbaiki. Ya. Lalu saya ketemu teman-teman masa lalu saya lihat, aduh hidupnya, ya, ada yang udah meninggal duluan. Waktu keadaan mereka tidak ada satupun yang baik, tidak ada satupun yang disebut sebagai hidup yang beruntung, berhasil, menikmati. Nggak ada. Rusak, serusak-rusaknya. Iya. Bahkan ada beberapa yang sudah meninggal dunia Iya. karena berbagai hal. Ya. Nah, di situ saya melihat, oh iya ya, apa yang ditabur dituai. Aduh Tuhan, terima kasih banyak ya Tuhan, pilih saya dan beri kesempatan. Dan saya mau gunakan kesempatan itu terus berubah. Sehingga kalau saya ditanya nih, misalnya Pastor lagi sibuk apa sih? Saya akan jawab gini, saya lagi sibuk berubah. Sibuk berubah. Saya bukan lagi sibuk pelayanan ini itu. Saya lagi sibuk berubah dan berubah. Karena ada kesempatan sedikit, tapi ada favor yang dicurahkan besar-besaran atas kita. So kenapa nggak kita pakai untuk terus berubah? Jangan cuma Power Ranger yang berubah. Kita yang mesti berubah. Bisa nih hashtagnya, yuk siap berubah. Iya. Oke gitu ya. Ayo dicobain dulu tisunya. Silakan. Yang mana biasanya? Tisunya ada rasa baru kakaknya. Iya, ini harum loh. Jangan lihat warnanya putih doang. Iya, ada pengurapan luar biasa. Bisa menyembuhkan. Dahsyat. Mantap banget ya Pastor. Kita Gitu benar-benar dia. terberkati banget dengan apa yang Pastor sampaikan. Bahkan kita boleh lebih paham lagi tentang respect and honor. Karena kadang pemahamannya cuma sampai di situ aja. Oh, respect and honor itu menghormati yang lebih tua, menghormati yang mungkin lebih muda atau seumuran. Tapi ternyata luas banget tadi. Pemimpin itu apa? Tadi Pastor jabarin bagi hati hidup, warisan hidup dari Papa Pastor, itu luar biasa banget sih. Luar biasa. Asik banget sih misalnya hari ini. Asik banget sih, dan ini aku dapat sih Pastor, dan mungkin teman-teman yang ngedengerin dimanapun ini mungkin mendapatkan hal yang sama, bahwa dalam hal respect and honor itu tuh butuh proses juga ya Pastor. Yes. Dan dalam proses itu harus ada perubahan melalui buah hari demi hari supaya naik level itu tadi. Mie instan aja ya Pastor, yang katanya mie instan itu aja ada prosesnya kan. Iya. Buka, terus ngerebus, campurin bumbu, Wah, tutorial terus nih. tutorial. Jangan bikin kita lapar dong. Tolong dong. Oh ya, udah mau jam-jam apa nih? Iya. Luar biasa. Terus juga tadi sempat nangkep tentang loving God, loving people, Pastor. Ya. Jadi di mana kita mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, dan kita akhirnya jadi diubahkan oleh Tuhan lewat kasih itu, Pastor. Iya. Nah, jangan lupa bahwa begini, yang namanya loving and honor itu sebenarnya kayak dua jadi satu.
Wah. Gak mungkin kita loving without honoring. Iya. Gak mungkin Betul. kita honoring tanpa ada loving di dalam. Waduh, Gak benar banget. mungkin. Jadi itu tuh kayak dua jadi satu Iya, gitu. iya, iya. Kayak kopi sama susu sama gula aren. Otomatis, Itu materi Pak. minumannya. Kopi susu gula aren itu. Jadi otomatis gitu ya Pastor ya? Itu dia. Pasti ya. Pasti. Kalau kita mengasihi, kita kan menghormati. Kasih yang sejati akan berbuahkan respect. Iya, iya. Respect akan kemudian juga mendatangkan atau memperbesar kasih di antara kita. Firman Tuhan Yesus loh yang ngomong di Matius 24. Yes, Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Iya. Yuk definisikan dingin. Itu tadi tuh, cuek, masa bodoh, semau-maunya. Itu tuh dingin. Artinya apa? Gak ada lagi yang namanya honor. Tuh lihat, ketika kasih jadi dingin, honor hilang. Iya. Nah makanya kita butuh terus tinggal dalam kasih yang semula. Iya, iya. Supaya terus kita berkobar. Iya. Dan hasilnya pasti otomatis kita rasanya kalau nggak honoring, nggak enak. Orang yang berkobar dalam kasih semula, rasanya tuh nggak enak kalau ada yang something wrong di dalam betul. diri. Iya. Roh kebenaran, Iya, iya, iya. api yang kudus itu akan terus menguduskan atau Iya. mendorong kita, ayo benerin lagi. Gairahnya tuh terus ada gitu Pastor. Jadi kalau ada kesibukan yang harus kita fokuskan untuk lakukan adalah, ayo sibuk berubah, Iya. sibuklah berubah. Sibuk berubah. Bukan sibuk mengubah orang lain, sibuklah berubah. Merubah diri. Apapun dalam diri kita yang mesti kita Wow. rubah. Nah, jadi PR nih buat kita semua, khususnya anak-anak muda. Iya. Apa yang mesti kalian rubah? Apa yang mesti aku rubah ya? Yes. Itu. Apa ya? Cara apa yang nyata ya? Tapi mulailah dengan berubah cara kita worship kepada Tuhan. Iya. Makin hormatin hadiratnya, makin kasihi dia. Ini kan zaman online. Zaman online semau-maunya kan. Orang bisa kelihatan rapi di depan Zoom, atasannya bawahannya nggak tahu. Bawahnya Pakai apa ya Pastor? kayak aku online itu Pastor kuliah gitu kan. Oh, Pastornya iya. rapi banget Nah, itu bawahnya dia. ya. Nah, sebenarnya kan itu praktek-praktek hal-hal yang kelihatan sepele, biasa, ya kan? Dan saking udah biasanya, kita anggap atau kita lakukan pembenaran terhadap yang biasa itu. Iya, iya. Makanya ini ada quote yang saya lagi terus merema. Iya. Biasakanlah yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Keren banget, membiasakan yang benar, Yang benar. jangan membenarkan yang biasa. Mentang-mentang udah biasa, semua menerima, nggak apa-apa, gue juga nggak apa-apa. Siapa bilang? Mendingan semua orang against kita karena kita Ya. melawan arus, Ya. tapi Tuhan di pihak kita. Ya. Daripada semua orang setuju sama kita, tapi Tuhan yang against kita. Ya. Pilih mana? Oleh sebab itu biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Wah, ini jadi sepaket lagi sama integritas nih Itu Pastor. dia. Iya. Iya, ujung-ujungnya The year ke of situ. integrity. Ujung-ujungnya ke situ. Itu dia. Aduh, thank you banget Pastor. Sip. Jadi luar biasa banget. Mau nanya banyak sih sebenarnya. Iya, tapi waktu kita juga nih. Iya, iya. Udah berapa menit ini? Udah mau habis, menit udah ini? mau habis. Pastor. Iya. Lagi dong Pastor. Ya boleh, nanti kita sambung lagi. Oh, iya? Kita sambung lagi, Pasti ya? boleh. Siap ya? Oh, lah. siap Oh, iya, teman-teman. bener. Atau mungkin kalau misalkan teman-teman pengen nanya juga bisa ya melalui komen. Boleh banget. Di YouTube ini, Iya. Pastor aku mau nanya dong, atau gimana? Atau mungkin Pastor ada sosial media yang mungkin bisa. Saya ada email, Ada email. lalu kemudian pos. Udahlah di chat aja, nanti saya Iya, balas di siap. chat. Ya. lah. Jadi Silakan. teman-teman Di yang mau YouTube chat. tanya, boleh tuh komen di YouTube channel. Nanti kita akan bantu salurkan supaya Pastor bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita semua. Siap. Juga teman-teman terberkati dan pastinya pasti terberkati sih ya. Aku aja terberkati banget sih di Bisa sini. share, subscribe, Betul. kemudian nyalain lonceng, Oh, iya. Oke. Ya, gitu. Terus teman-teman yang rindu untuk didoakan, ya, teman-teman bisa banget buat klik link di bawah atau klik di deskripsi di kotak deskripsi itu ada link untuk permohonan doa untuk kita sama-sama boleh saling nguatin, saling melayani, saling mengasihi dengan berdoa bersama-sama apapun itu kerinduan maupun kendala yang teman-teman lagi hadapi hari-hari ini. Tetap respect and honor. Haleluya. Oke. Sip. Pastor, kayaknya next lagi nih ke depannya nih. Iya, Kita tutup lagi boleh. jadinya deh. Karena asik banget Pastor. Gak boleh cuman berhenti di sini aja Ini ya. gak kerasa, Kak Pandu. jujur aja teman-teman, gak kerasa. Tadi tuh panas, gerah, Iya. tapi begitu mulai Ya masih panas. masih panas. Punchline banget. Tapi maksudnya jadi asik gitu. Tapi Asik. bener-bener gak kerasa teman-teman. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya juga enjoy sih. Oke. Iya, enjoy. Ini panas yang enjoy buat saya. Panasnya. Dan makin menggebu-gebu panasnya takut Menggebu-gebu. nih lama-lama kita. Yes. Oke, teman-teman semua, ini dari saya, Dian, Dari aku, Michelle. oleh Pastor Paulus Daniel Santo, Pastor Pongki.
Thank you banget teman-teman. Yes. Semangat terus kita generasi muda untuk terus respect and honor, menghormati, menghargai dan hidup dalam penuh integritas. Loving God, loving people. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Bye. Thank you, bye.